Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Anda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas tentang materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Pada hakikatnya, ideologi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, tetapi tidak tertutup kemungkinan, apalagi sekarang ini di era globalisasi, pengaruh dari luar negeri sangat mudah masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai keterbukaan ideologi ini meliputi tiga nilai. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Baik, mari kita membahas satu persatu apa itu yang dimaksud dengan nilai dasar dan juga apa yang dimaksud dengan nilai instrumental, dan juga yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai dasar adalah pada hakikatnya kelima sila Pancasila yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, nilai tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental yaitu sebagai penjabaran dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan yang lain. Itulah maksud dari nilai instrumental. Yang ketiga adalah nilai praktis. Apa itu nilai praktis? Nilai praktis adalah suatu realisasi dari nilai-nilai instrumental yang berupa pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah makna dari nilai praktis. Lanjut. Secara struktural, Pancasila memiliki tiga dimensi. Yang pertama, dimensi idealis. Yang kedua, dimensi normatif. Dan yang ketiga, dimensi realitas. Baik, mari kita membahas satu persatu apa maksud dari ketiga dimensi itu. Baik dimensi secara idealis, dimensi normatif, dan juga yang terakhir dimensi realitas. Yang pertama, dimensi idealis. Dimensi idealis adalah menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Dan itu semua
pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua adalah dimensi normatif. Apa itu dimensi normatif? Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila perlu dijabarkan ke dalam suatu sistem norma. Yang artinya Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan juga pokok kaidah yang fundamental. Yang terakhir adalah dimensi realitas. Apa itu dimensi realitas? Dimensi realitas adalah suatu ideologi yang mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Itulah pengertian dari dimensi realitas. Jadi dari semua penjelasan dari atas tadi, kita bisa membedakan apa itu ideologi terbuka dan juga ideologi tertutup. Nah, baik. Teacher akan mengambil suatu kesimpulan bahwa ideologi terbuka adalah suatu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Sedangkan ideologi tertutup adalah itu meliputi negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis, yang artinya negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam negaranya maupun dari luar negaranya. Jadi pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri. Bisa dikatakan bahwa ideologi tertutup ini bersifat kaku dan mutlak serta tidak dapat dirubah-rubah kembali. Itulah perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Baik anak-anak, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, atau kurang jelas dengan penjelasan teacher di video ini, bisa Ananda semua mengomentari teacher melalui classroom dan juga melalui WA pun bisa. Dan teacher selalu menyampaikan buku paket yang telah dibagikan oleh wali kelas, yaitu buku paket PPKN. Tolong dibaca-baca karena buku paket tersebut bisa membantu Ananda semuanya. Baik anak-anak, jaga kesehatan dan juga selalu semangat dalam kegiatan PBM online ini. Oke, demikian saja materi kita hari ini. Selamat pagi. Namo Sanghyadi Budaya, Namo Buddhaya.